Hai, jumpa lagi dengan saya Guru Mandi orang Hulu. Halo, kita semua hari ini lagi ada kegiatan di Sungai Ulu Palin. Nah, saya sendiri pas berkunjung ke sini, jadi hari ini mau melihat tradisi turun temurun yang boleh dikatakan lebih dari 100 tahun baru dilakukan kembali. Itu pun karena ada beberapa hal kemarin. Nanti kita coba-coba tanya dengan tetuanya di sini ya. Ayo kita lihat apa-apa aja kegiatan masyarakat di sini. Nah guys, hari ini kita ketemu sama Pak Baukus. Beliau termasuk salah satu yang dituakan di sini. Hari ini kegiatan masyarakat membuat kangkuang ya Pak? Kangkuang. Ada cerita apa tentang kangkuang ini Pak? Kalau boleh saya tahu nih. Iya boleh. Kangkuang ini kalau dulu memang sudah ada dari dulu. Itu dibuat orang-orang tua-tua, itu dibuat itu kawannya rumah sebetulnya, penghuni rumah. Ada rumah ada kangkuang. Nah, jadi juga tumbak itu seperti itu ada Tumbak juga belakangnya. yang di belakang itu tumbak ada juga kawannya. Itu gunanya untuk memanggil orang, untuk ada acara gawai Ya. untuk ada acara kawin, untuk ada acara orang meninggal juga dipakai itu. Kalau kayak tolak bala Pak termasuk? Tolak bala itu kalau manggil orang, kita waktu manggil orang tua ada rapat, ada acara itu pukul. Kalau enggak, kalau nolak bala enggak lah. Kalau nolak bala itu ada semacam patung tuh. Nah, itu tuh menjaga segala penyakit supaya jangan datang. Kalau datang dia yang musir. Kalau ini hanya untuk manggil orang ketika ada rapat tolak bala misalnya. Rapat itu, rapat ini, kul ini. Ini kan kita lihat proses buatnya ya Pak. Jadi dalam pembuatan kangkuang ini butuh proses berapa lama biasanya? Oh ini tergantung juga. Kalau tiap hari kerja mungkin 1 minggu lah selesai. Kayunya sendiri dari kayu apa Pak? Kayunya ini dari kayu penyau. Penyau ya? Nah, kayu yang nomor 1 di atas tanah lah. Kalau yang di dalam air itu ada belian. Tapi kalau dibandingkan dengan belian ini mungkin lebih kuat daripada belian. Karena seratnya ini agak rapat. Kalau belian tuh ada yang kasar juga seratnya. Iya, karena ada banyak jenisnya. Banyak jenis. Ini juga banyak, ada 3 jenis barang kayu. Kayu penyau ini ada 3 jenis. Ini kan langka Pak, kita lihat ya Pak, pembuatan kangkuang ini. Kalau proses pembuatannya kan saya dengar dari sampai 3 keturunan. Apakah itu benar? Lalu kenapa ini dibuat baru kembali? Ya, itu memang benar karena itu memang setiap rumah itu ada dan menjadi menjadi pusaka oleh anak keturunannya itu. Jadi ini dibuat ini karena dulu ini tahun 2014 rumah panjang di sini kebakaran. Jadi kangkuang juga kebakaran, ikut kebakaran. Makanya sekarang tidak ada kangkuang. Tidak ada kangkuang, barulah masyarakat yang sebelah hilir ini, Betang Hilir ini ingin untuk mengadakan kangkuang. Supaya ada kangkuang. Memang ada satu yang selamat, tapi di bagian Betang Hulu. Jadi susah juga untuk membawanya ke hulu ke hilir, susah, berat oi, ada ratusan kilo. Jadi anak muda itu kasihan juga tuh bawanya ke hulu ke hilir. Kalau ada kangkuang baru tuh, yang kalau ada kangkuang di Betang Hilir ya tetap di hilir. Jadi nggak repot lagi. Nggak diangkat ke sana kemari lagi. Itu yang sebelum terbakar itu udah berapa lama umurnya Mbak?
kangkuangnya. Itu mungkin 7-8 kenturun ada. Jadi barang ini dibuat setelah ada yang rusak gitu ya. Nah, setelah kebakaran, habis kebakaran. Kalau enggak mungkin belum buat. Belum, kalau karena kangkuang itu masih utuh. Kalau udah rapuh, baru ada buat baru. Memang ada kangkuang udah rapuh, belum diganti dulu. Belum ada kangkuang itu yang. Pak, saya lihat tadi ada rotan, Pak. Katanya cara pengambilannya juga khusus, nggak bisa sembarang katanya. Itu gimana ceritanya, Pak? Oh iya benar, itu rotan saka, wesaka namanya, duri sega. Kalau bahasa Indonesianya duri sega, tapi kalau bahasa kampungnya itu wesaka. Memang benar itu rotan tuh nggak boleh diambil sembarang. Di apa namanya, dipotong sembarang nggak boleh. Nggak boleh itu, kecuali di antara petahun. Kalau dalam petahun tuh artinya dalam tahun-tahun kerja ladang. Kalau dalam tahun kerja ladang tuh nggak boleh ngambilnya sembarang, nggak boleh dipotong, nggak boleh dibunuh. Jangankan dibunuh, sedangkan yang sudah diambil tuh kita potong nggak boleh. Nggak boleh sekali itu. Yang sejauh nggak boleh tuh kalau masih hidup tuh dipotong, lalu ngelas daunnya itu, nanti daun padi itu ngelas juga. Makanya tidak boleh. Jadi mempengaruhi dengan panennya tadi. Mempengaruhi pekerjaan ladang itu. Makanya tidak boleh sembarang itu. Nah, baik rotannya maupun kangkuang nih, dalam proses pembuatannya itu ada tradisi atau upacara tertentu tidak yang dilakukan sebelum pengambilan kayunya, Pak? Oh ada. Kalau kayunya ini kita mau rapat dulu kan, kalau mau ngambil itu rapat dulu. Sudah itu ada keputusan rapat kan. Nah, keputusan rapat itu harus ada jarak tangan. Setiap orang tuh yang pergi ada jarak tangan, tapi membuat jarak tangan itu masing-masing. Dalam satu keluarga itu ada jarak tangannya diberikan oleh keluarga itu sendiri. Nah, lalu yang kedua itu kita ngambil ke pokoknya itu harus ada babi. Ya. Nah, harus ada babi. Kemudian datang ke tempat itu, belum langsung dipotong, sebelum diambil dulu kayu itu, diambil sudah bisa jadikan kangkuang baru dipotong. Dipotong di atas kayu ini, di atas kangkuang ini. Tapi belum dibuat beginilah, masih kayu biasa lah, kayu biasa. Dipotong di atas itu supaya darahnya itu menyentuh ke kangkuangnya. Dan babi itu gunanya supaya kangkuang ini berhasil dengan baik. Berhasil baik, dan yang mengerjakannya itu juga tidak kena sakit, sehat semuanya, tidak kaku, tidak apalah, semuanya bisa menyehatkan. Nah, makanya dibunuh babi untuk cengklan. Itu katanya kayu ini bandir, Pak, bukan batangnya? Iya, memang bandirnya. Bandir ya. Kenapa dibuat bandirnya? Karena bandirnya ini seratnya itu berputar-putar banyak, seratnya itu bermasuk-masukan. Jadi kalau dipukul tidak mudah terlepas. Tidak mudah terlepas. Maka dipilih bandir. Dipilih bandir. Tapi kalau batangnya itu seratnya itu mungkin bujur. Jadi kalau dipukul mudah terlepas dia. Jadi batang sendiri masih utuh batangnya, Pak? Masih berdiri hidup. Masih berdiri hidup ya? Iya. Hanya diambil secukupnya aja. Secukupnya bandirnya. Nah, Pak, kalau saya boleh tahu kangkuang ini kan pasti ada peresmiannya, itu kapan, Pak? Ini kangkuang ini kebetulan sebelum ini ada rencana pemerintah ataupun masyarakat juga untuk gawai daya kan. Gawai daya itu di seluruh Kalimantan ini mungkin ada gawai dayanya. Gawai daya itu sekitar bulan 6. Nah, jadi untuk mengenteng daripada biaya, peresmian itu diserentakkan dengan gawai daya. Jadi gawai daya itu mungkin bisa ada pendapatan dari luar lah, bantuan dari luar. Juga kalau
ini memang digawaikan, masyarakat tuh keluar biaya, beram, tuak, itu masing-masing keluar. Nah, jadi diresmikan secara gawai lah, ramai-ramai buat apa tuh menebah apa namanya, nebah tawak. Dibuatkan daun tuak, daun nenau. Daun nenau juga di atasnya, di bawahnya dihiasi lah, pokoknya dihiasi. Baru diangkat ke atas. Nah, sebelum diangkat tuh ditari kelilingnya. Ditari buat tarian. Berarti upacara khusus sebelum geser lah ya. Iya. Dekat mungkin di sini atau di sana, nanti itu nggak tahu juga. Tergantung nanti kesepakatan. Nanti kesepakatan di mana. Baru diangkat ke atas. Waktu itu baru dipukul nanti kangkuangnya dibunyikan, karena kangkuang ini sebelum diresmikan begitu tidak boleh dibunyikan sembarang. Kalau dibunyikan sembarang mungkin bunyinya tidak nyaring. Tidak sampai ke benua tengah, tidak sampai ke seluan. Jauh ya Pak jangkauannya Pak? Jauh jangkauannya. Sedang lah. Boleh kalau dibuat jampi begitu, mungkin karena jampi itu bisa menjadi jauh. Itu kalau misal dia bunyikan sebelum diputuskan oleh masyarakat, ada kena denda kah atau gimana Pak? Ada istiadatnya? Enggak didenda sih, cuman dilarang ya. Dilarang dibunyikan karena mungkin ada sesuatu lah yang bisa mengganggu nanti bunyinya itu. Makanya dilarang. Lebih lagi kalau kangkuang ini kan kalau orang meninggal lain bunyinya. Kalau orang manggil orang lain bunyinya. Kalau gawai lain bunyinya. Kalau ngantar orang meninggal lain bunyinya. Itu macam-macam bunyinya itu dibunyikan berbeda-beda tuh. Makanya tidak boleh di sembarang. Kalau udah jadi pun udah di rumah, tidak boleh dibunyikan sembarang barangnya. Karena itulah nanti ada orang yang pambar itu kan, pambar itu datang semua apa yang dibunyikan. Makanya tidak boleh dibunyikan sembarang. Pak, mungkin itu aja pertanyaan saya hari ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah Bapak luangkan waktu untuk kami. Mungkin video ini berakhir di sini ya. Iya, karena kami juga sangat terima kasih karena sudah ada yang datang untuk menyorot barang ini. Kami sangat berterima kasih karena dengan adanya sorotan menjadi video ini mungkin bisa juga menjadi kenangan bagi kami. Kalau mungkin kami juga minta apa namanya itu videonya supaya dikirim ke kampung kami. Boleh Pak, boleh Pak. Terima kasih sama-sama. Sama-sama Pak. Nah guys, kita udah lihat ya pembuatan alat yang sangat istimewa, berumur mungkin lebih dari 200 tahun, 7 keturunan. Nah di akhir video jangan lupa ya dukung saya terus dengan cara subscribe, like, dan share. Thank you for watching and see you.